Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, bab 4220. Hahaha, jangan bicara omong kosong, coba saja kalau kamu punya kemampuan. Ketika Quincy Wang melihat bahwa Dev setuju, dia langsung sangat gembira. Dev, jangan impulsif, kamu. Ruby cemas dan ingin menghentikan Dev. Bagaimanapun, Ruby adalah orang yang paling dekat dengan Dev di sini. Ruby, jangan khawatir, apakah kamu tidak percaya pada priamu sendiri? Dev berkata kepada Ruby sambil tersenyum. Ketika Ruby mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu, dan dia mengangguk dan berkata, aku percaya kamu. Nona Liu, jangan khawatir. Jika rekan Taoist Chen dalam bahaya, kami tidak akan pernah berdiam diri. Kata Wilder Chen. Banyak dari mereka yang diselamatkan oleh Dev, jadi mereka tidak akan duduk diam jika Dev dalam bahaya. Dev melompat, memegang pedang pembunuh naga, dan langsung menembakkan cahaya pedang, menuju ke arah Quincy. Huff, meskipun kamu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, kamu masih berani bersikap sombong. Quincy mendengus dingin dan meraih kekosongan itu dengan telapak tangannya. Tiba-tiba serangkaian guntur dan kilat terpicu, dan kemudian guntur dan kilat itu ditangkap di tangan Quincy dan berubah menjadi pedang panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Bagaimanapun, ini luar biasa. Sebagai alkemis, bagaimana mereka pernah melihat ini sebelumnya? Theseus di samping tersenyum dingin dan berkata, itu hanya teknik menggertak. Jika Master Sekte kita ingin memicu guntur dan kilat, yang perlu dia lakukan hanyalah memikirkannya. Dev sendiri memiliki asal-muasal guntur dan kilat. Hanya dengan berpikir, kekuatan asli guntur dan kilat akan meledak, dan kilat serta guntur akan langsung muncul di langit dan bumi. Cahaya pedang Dev menyerbu ke arahnya, dan Quincy secara pasif mulai melawan. Ledakan. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di langit, dan tubuh Quincy langsung mundur, dan pedang panjang yang diubah oleh guntur dan kilat di tangannya hancur dalam sekejap. Quincy merasa ngeri. Dia adalah biksu yang berada di alam Mahayana tingkat kedua. Meskipun dia adalah seorang ahli formasi dan telah berlatih hingga ke alam Mahayana tingkat kedua, kekuatan yang dapat dia keluarkan mungkin tidak sebaik biksu lainnya. Tapi mustahil baginya untuk tidak bisa menahan serangan dari biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6. Tidak peduli betapa hebatnya Dev, bagaimana dia bisa melompati begitu banyak level. Tunjukkan keahlian khususmu. Jika kamu berhadapan langsung denganku, kekuatanmu tidak akan cukup. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Quincy tahu bahwa Dev tidak sedang membual, jadi dia tidak berani gegabah dan mengeluarkan kertas jimat emas setinggi manusia dari pelukannya. Kertas jimat itu tertutup rapat dengan rune. Saat kertas jimat itu terbakar, raksasa emas muncul samar-samar di balik batu biru itu. Ambil darah sebagai panduan, makan manusia, hormati langit dan bumi, dan ambil nyawaku. Quincy tampak tercengang, menggumamkan kata-kata, dan seluruh tubuhnya perlahan mulai menjadi transparan. Quincy membentuk segel dengan telapak tangannya dan perlahan menyatu ke dalam tubuh raksasa setinggi 100 kaki itu. Berdengung. Untuk sesaat, raksasa itu gemetar, dan seluruh tubuhnya menjadi hidup. Saat ini raksasa dan Quincy benar-benar bergabung. Aura yang terpancar dari raksasa itu persis seperti aura Quincy. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan Theseus mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Quincy bisa melakukan trik seperti itu. Ketika Dev melihat ini, dia juga sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat teknik penggabungan semacam ini. Hahaha, Dev, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik rahasia sekte penghancur surga kami. Quincy tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Quincy menebas Dev dengan pedangnya. Saat ini, dalam pandangan Quincy, Dev sama lemahnya dengan seekor semut. Ketika Dev melihat ini, dia berhenti bersikap main-main. Tubuhnya langsung memancarkan cahaya keemasan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, dan kristal naga di dadanya juga memancarkan cahaya. Seekor naga emas besar perlahan muncul di belakang Dev. Bersambung.